Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Jamaah rahimakumullah, kita lanjutkan bahasan hadis tentang arba'un fi ummati min amril jahiliyah la yatrukunahunna al-fahru fil ahsab wa ta'nu fil ansab. Dan pertemuan terakhir kita sudah sampai watoknu fil ansab. Sekarang yang ketiga, wal istisqa bin nujum. Nah, merupakan kiprah jahiliyah, merupakan adat jahiliyah yang masih berlangsung di kalangan umat Islam menurut hadis riwayat Muslim dari Abi Musa al Ash'ari, dari Abi Malik maksudnya, dari Abi Malik al Ash'ari. Yang ketiga adalah al istisqa bin nujum. Perkataan istisqa itu mengandung arti minta air. Makanya di dalam syariat Rasulullah SAW, apabila musim kemarau dianjurkan sholat istisqa. Istisqa itu minta minum, minta air. Jadi yang ada di dalam syariat Islam itu istisqa dengan sholat. Tapi kalau orang jahiliyah istisqa bin nujum, dengan perbintangan, dengan bintang. Nah, jadi bedanya antara ajaran Rasul dengan ajaran jahiliyah di situ. Kalau ajaran Islam yang dicontohkan oleh Rasul mah istisqa bisolah, jadi salat istisqa. Dan istisqa itu digunakan juga para nabi yang lain yang sebelumnya, seperti Nabi Musa, wa idistasqa Musa, istisqa Musa, sehingga memancarkan air. Dan di Yordan itu ada suatu daerah seberang Petra, ya, dari Petra itu naik mobil ke atas. Di situ ada Sikoyah Musa, tempat air minum Nabi Musa. Ya, walau alam apakah itu benar-benar dialami Nabi Musa, tapi kan lebih baik percaya daripada tidak percaya. Kan itu sudah diyakini oleh masyarakat sekitar sampai sekarang gitu. Airnya mengalir terus, tidak pernah terhenti walaupun musim kemarau. Padahal itu di tempat bebatuan, tempat gersang, dan itu sampai sekarang masih diminum airnya. Air terus mengalir, jadi si airnya itu cepat gitu ya, dari mata air. Yang mata air dari mananya itu tidak tahu, pokoknya dari sela-sela batu. Itu bekas istisqonya Musa dengan mukjizat wa idistasqa Musa. Nah, sehingga ada 12 mata air. Tapi di Yordan di dekat Petra itu kemarin bulan bulan Februari saya berkunjung ke sana, ke Sikoyah Musa. Semua jamaah minum di situ memang airnya itu sedap gitu, enak, dingin ya. Walaupun di musim panas, tapi tetap airnya itu dingin, sejuk. Nah, itu istisqa zaman Nabi Musa. Zaman Rasulullah SAW istisqa dengan sholat. Kalau zaman Nabi Musa memang istisqanya dengan mukjizat ya, sehingga Allah mengalirkan air. Nah, yang termasuk kiprah jahiliyah atau adat jahiliyah, istisqonya bin nujum. Minta air hujannya dengan nujum. Karena bi itu dengan, atau oleh, atau menggunakan. Nujum, najmu. Najmu itu sebetulnya ada dua makna ya. Ada najmu dalam artian bintang, ada juga najmu dalam artian pohon. Tapi
najmu dalam artian pohon mah jamakna teh anjimah, wan najmu wasyajaru. Nah, kalau sajar itu pohon yang seperti mangga, malinjo, pete itu sajar. Tapi kalau semacam kelapa, jagung yang begitu bentuknya, akar serabut ya, itu namanya najmu, jamaknya anjimah. Makanya di situ wan najmu wasyajaru yasjudan dalam surat Ar-Rahman. Tapi kalau di sini nujum. Nujum itu bintang, perbintangan. Wan najmi. Di dalam Al-Quran juga dijadikan sumpah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nujum itu, wan najmi itu ya. Dijadikan sumpah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga najmu itu mendapat perhatian ya, mendapat perhatian khusus kalimat najm atau nujum ya. Bahkan menjadi nama surat kan, wan najmi idza hawa. Wan najmi idza hawa itu menjadi surat An-Najm. Dan cukup menarik memang, najm itu dipercayai oleh orang jahiliyah. Najm itu berkaitan dengan kehidupan mereka, yang dikenal mungkin astrologi ya. Kan kaitan dengan najm, perbintangan itu ada astronomi, ada astrologi. Yaitu kalau astrologi itu kan najm dianggap gaib atau dinobatkan sebagai sesuatu yang sakral, yang mengandung arti penting. Sehingga ada najm Suraya, adanya najm macam-macam. Bahkan ada ulama ceramah pada 2 bulan yang lalu, katanya apabila najm terbit di pagi hari yang namanya Suraya, terbit di bulan Mei, maka virus akan berhenti. Tapi kan sekarang Mei-nya sudah hampir berakhir, toh virusnya enggak berhenti, masih memuncak. Belum berhenti kan, di Indonesia masih naik, padahal Mei-nya bulan masih habis. Nah itu makanya saya katakan kita harus membedakan mana hadis, mana tafsiran. Kalau tafsir atau sarah bisa saja berbeda-beda. Yang jadi persoalan itu menentukan bulan Mei dan menentukan bintangnya itu bintang Suraya yang terbit di bulan Mei. Nah itu yang jadi masalah. Kalau ada bintang tertentu akan menghentikan virus, nah, itu di dalam hadis dikatakan demikian. Tetapi kan nama bintangnya tidak disebut dalam hadis itu. Nah, disebut nama bintang itu adalah oleh penafsir, oleh penyarah. Mungkin baheula pernah terjadi sehingga terhenti pas bintang itu. Dan juga disebut terbitnya bulan Mei. Nah, itu menyebut bulan Mei itu kan Rasul sendiri kan enggak nyebut bulan Mei. Jadi kan kalau bulan Mei nanti sudah habis, beberapa hari lagi bulan Mei-nya habis, lalu virusnya masih berkembang, nanti kan orang jadi terpercayanya kepada hadis. Padahal kan bukan hadis yang salah, tapi itu penafsiran yang harus diselidiki, yang harus ditelaah, yang harus dikritisi. Makanya kalau penafsiran teh jangan saklek gitu kalau penafsiran mah. Jadi kalau kita tidak termasuk kepada akidah keyakinan, dan pada waktu yang lalu juga sudah saya sampaikan bahwa pendapat itu kita sikapi dengan husnudon, jangan disikapi dengan keyakinan, jangan keimanan, karena keimanan kita kan hanya kepada yang 6 perkara.
Kalau kepada yang bukan 6 perkara, paling tinggi itu husnudzon. Jadi karena ini khawatir nanti ternyata bulan Mei-nya berakhir, virusnya masih ada. Makanya kalau saya masih berpendapat pada hadis Rasulullah yang apabila ada obat yang tepat, maka Allah akan menghilangkan penyakit itu. Makanya kalau ada vaksinnya, maka baru itu bisa hilang. Sebelum ada vaksin, tidak hilang juga. Sama penyakit yang lain juga kan, seperti demam berdarah. Sampai sekarang kan belum ada vaksinnya, masih terus kan merajalela. Atau tipes gitu. Tipes sampai sekarang kan masih muncul di mana-mana karena belum ada vaksinnya. Oleh karena itu, virus ada yang masuk kepada kelompok ta'un itu terjadi, maka kita ikuti saran-saran dari sahabat dan Rasul SAW yang diterapkan oleh para ahli. Sampai Rasulullah SAW menyarankan apabila ada penyakit yang menular, yang membahayakan, maka kamu harus menghindar seperti kamu menghindar dari singa. Nah, itu kalau kita berada di tempat itu, maka jangan memaksakan diri di pergi. Jadi oleh karena itu, sholat Jumat, sholat Id dilaksanakan di tempat atau di rumah masing-masing karena dikhawatirkan berbahaya. Jadi dan tahu berbahaya atau tidak ya tenaga ahli. As'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Di dalam bidang kesehatan mah tenaga ahli. Yang tenaga ahli itu ada kedokteran, ada keperawatan, ada farmasi, ada pengobatan, lembaga-lembaga itu. Makanya ya kita konsultasi terhadap mereka, apakah di daerah kita itu masuk aman atau tidak. Kan sekarang ada perbedaan daerah itu, ada yang hijau, ada yang kuning, ada yang biru, ada merah, ada hitam. Paling berat itu hitam ya, kemudian merah, terus merah itu biru agak ringan, terus hijau itu tenang. Nah makanya daerah mana menurut para ahli, kalau di tempat daerah hijau daerah merah, daerah hitam, ya usahakan tidak berada kerumunan kecuali keluarga ya. Ya keluarga silahkan saja karena di dalam rumah masing-masing. Nah kembali kepada yang tadi, jadi nujum, istisqa bin nujum memang najmun itu mempunyai hal yang atau sorotan yang istimewa, baik dari sudut astronomi maupun dari sudut astrologi. Dan istisqa bin nujum masuk kepada astrologi itu termasuk kebiasaan jahiliyah. Orang jahiliyah itu berkeyakinan bahwa hujan turun itu berkaitan dengan munculnya bintang tertentu. Kalau bintang ini dia akan muncul, maka pasti turun hujan. Itu keyakinan mereka. Oleh karena itu, jika kemarau, mereka minta bantuannya kepada bintang yang muncul itu, supaya bermohon-mohon kepada bintang, supaya bintangnya muncul. Dengan bintang muncul, maka hujan akan turun. Jadi bukan minta kepada Allah, seperti yang diajarkan oleh Rasulullah. Kalau Rasulullah mintanya ya kepada Allah, istisqanya kepada Allah dengan sholat, bukan minta kepada bintang. Itu kan ada kepercayaan semacam animisme begitu kan. Mereka percaya bahwa gunung itu membuat subur, maka dia mintanya ke gunung. Maka dengan gunung meletus berbahaya, maka dia minta supaya gunung tidak meletus. Karena meletus itu bahaya, maka minta gunung supaya tidak meletus. Jadi bukan kepada siapa minta, kepada yang menciptakan, tapi kepada yang memiliki kejadian. Itu sama juga kan di laut-laut
seba laut, memberikan parepeh kepada laut, memberikan suguhan, karena laut itu membawa nikmat. Nah, sehingga dipuja lautnya. Sama juga karena padi itu memberikan bekal, maka dipuja-puja padinya, bukan yang menciptakan padinya itu sendiri. Nah, itu sebetulnya kekeliruan, kebodohan jahiliyah itu di situ. Jadi kalau kalau kita ingin selamat, minta keselamatannya kepada yang mencelakakan. Kan sama juga ada ketika 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 virus corona muncul, dia malah mengeluhnya ke corona. Wahai corona, tolong. Dulu kan menjelang Ramadan itu ada di WhatsApp, di Facebook, tulisan-tulisan, wahai corona, tolong segera pergi. Kami ingin ingin sholat di bulan Ramadan, ingin taraweh. Jadi kok mengeluh ke corona? Apa memang corona itu bisa diajak musyawarah, bisa diajak badami, ya? Kalau kata Yusuf Kalama, apa memang corona teh bisa diajak damai? Kan belum tentu. Ya, kenapa kok ke corona mintanya, tidak kepada Allah Subhanahu wa taala? Kalau ke corona mah kita menghindar. Nah, kita menjaga diri. Jadi artinya kalau ritual, kalau ibadat itu hanya kepada Allah. Nah, kalau kepada makhluk mah bukan ibadat, tapi itu berusaha mencegah, menghindar. Seperti sering saya kutip Umar bin Khattab ketika ke negeri Sam, maka ditanya, kok kenapa? Ya Umar, kan urusan penyakit itu takdir Allah, urusan virus itu. Kok kenapa kita menghindar? Maka kata Umar, kan urusan menghindari penyakit, ya kita jauhi penyakitnya, atau tempat yang bervirus, tempat yang merajalela. Itu kita jauhi qadar yang mendatangkan penyakit. Tapi urusan ibadah ya kepada Allah, minta kepada Allah. Jadi kalau urusan hujan, perbintangan, silahkan saja tunggu-tunggu, dicari-cari, tapi bukan berarti minta ke bintang turun. Kalau minta hujan mah ya ke Allah. Sebab Allah bisa saja menurunkan hujan tanpa bintang tertentu. Kan itu bisa. Sama halnya tadi urusan virus juga kan bisa saja Allah Subhanahu wa taala menyehatkan umat tanpa vaksin, tanpa obat, bisa saja. Cuman Allah berjanji kalau ada obat penangkal, maka Allah akan menghapuskan obatnya, penyakitnya. Dan Allah itu kan wa kataba ala nafsir rahmah. Allah Subhanahu wa taala itu mewajibkan pada dirinya untuk memberi rahmat. Jadi kaitan dengan bintang, jadi pertama mengandung arti minta hujan dengan perbintangan. Itu seperti astrologi. Jadi ini makna pertama yang masuk kepada kiprah jahiliyah itu. Kedua, mempunyai kepercayaan bahwa turun hujan berkaitan dengan ramalan bintang. Sehingga kalau hujan itu diramal bintang, bukan secara ilmiah. Kalau astronomi mah kan ilmiah itu melihat. Jadi kalau muncul bintang ini, oh musim hujan. Kalau bintang ini, oh musim kemarau. Tapi yang diminta bukan bintangnya muncul supaya hujan, bukan begitu. Jadi mintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bintangnya sebagai tanda-tanda ya, seperti kita ada petir, ada geledeg, ada kilat, oh hujan. Bukan berarti kita meramalkan bahwa kilat, bahwa petir, bahwa geledeg itu gaib, bukan. Tapi itu berdasar ilmiah, berdasar pengalaman. Sering terjadi seperti itu. Nah, itu bedanya antara kepercayaan Islamiah dengan kepercayaan jahiliyah. Jadi kalau pengertian pertama maupun kedua itu berkaitan dengan kepercayaan jahiliyah pada astrologi, baik yang pertama minta hujan dengan perbintangan, maupun kepercayaan yang kedua bahwa turun hujan berkaitan dengan ramalan bintang.
Jadi kalau ada bintang tertentu berkaitan dengan hujan itu beda. Tapi kalau ramalannya sebagai astrologi, nah itu yang jadi masalah. Termasuk juga di dalamnya kepercayaan adanya keterkaitan rezeki. Karena kan hujan itu berkaitan dengan rezeki. Rezeki seseorang dengan peredaran bintang. Kepercayaan jahiliyah semacam ini masih merajalela di kalangan kita, di masyarakat. Bahkan masyarakat ilmiah, ya, terpelajar, kalangan mahasiswa, kaum muda yang mempercayai bahwa rezeki, jodoh atau nasib lain berkaitan dengan hari kelahiran yang bertepatan dengan bintang. Saat ini kan kenal nama-nama bintang yang berkaitan dengan penanggalan kelahiran. Ada Cancer, ya. Cancer teh lamun ceuk bahasa Sunda mah keuyeub apu. Terus ada Leo, ada Pisces, ada lauk emas, ada domba Garut, ya, macam-macam itu. Nah, karena dia hitung dari tanggal sekian Juni sampai Juli ini Cancer atau Cancer, atau dari Juli ke Agustus ini apa domba Garut apa bintang apa itu, sehingga menentukan nasib. Nah, itu masuk kepada hurufat, ya. Kalau pada waktu yang lalu kan sudah saya bahas tentang hurufat, ya, yaitu kepercayaan yang lahiriah dikaitkan dengan kegaiban. Itu merupakan cabang dari kemusyrikan. Nah, itu bahkan saat ini ramalan bintang ajaran jahiliyah tersebut telah menggunakan alat canggih. Ada telepon, ada WA, internet, televisi, radio, ada FB, ada Twitter dan sebagainya. Dan di televisi itu ada acara khusus ke masalah perjodohan, masalah rezeki, masalah ramalan. Ya, itu tentu merupakan bagian dari kiprah jahiliyah. Hal yang seperti itu. Di tanggal dan hari kelahiran seseorang itu tidak ada kaitan dengan nasib seseorang, tapi itu kaitannya dengan istilahnya itu waktunya aja, waktu sesuai dengan ilmiahan atau sesuai dengan perhitungan. Jadi al-istisqa bin nujum itu termasuk jahiliyah, masih dikerjakan di zaman syariat Islam, dan Rasulullah SAW menjadikan kepada kita agar Islamiyah. Jadi kalau istisqa, minta air hujan, silahkan, tapi langsung kepada Allah. Sedangkan nujum itu merupakan alam, merupakan bagian dari ayat-ayat Allah yang tentu saja ayat-ayat Allah yang harus kita pelajari. Jadi makanya dijadikan sumpah oleh Allah, wan najmi idza hawa wa ma dhalla sahibukum wa ma gawa wa ma yantiku anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Itu surat An-Najm. Perlu kita kaji, kita pelajari. Jangan minta hujan atau minta rezeki kepada bintang. Jangan mempercayai bahwa nasib di dalam hidup di dunia itu berkaitan dengan kelahiran atau ramalan bintang. Karena banyak Al-Quran dan hadis mengajarkan nasib itu berkaitan dengan usaha. Bahkan di dalam ibadah haji saja berdoa, wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahum fil akhirati min khalaq. Di antara manusia mencari kehidupan dunia, maka Allah kabulkan, tapi di akhirat tidak akan dapat. Wa minhum may yaqulu amanna wa minhum may yaqulu rabbana
atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Di antara mereka ada yang berdoa, ya Allah anugerahkanlah kepada kami kehidupan di dunia yang baik, kehidupan di akhirat yang baik. Wa qina adzabannar, dan jauhkanlah kami dari jilatan api neraka. Maka Allah Subhanahu wa taala menandaskan jawabannya, ulaika lahum nasibum mimma kasabu. Di sana ditandaskan ulaika, itulah lahum bagi mereka, nasibu mimma kasabu, dapat bagian sesuai dengan usaha. Wallahu sari'ul hisab. Allah Subhanahu wa taala itu cukup cepat menghitungkan, mengukur, memperhitungkannya, baik yang minta di dunia di akhirat baiknya, maupun akhirat wungkul atau dunia saja. Itu bukan hanya tergantung kepada permintaan, tapi kaitan juga dengan kasabu, dengan hasil usaha. Jadi kalau kenapa minta hujan dengan istisqa, itu perintah Rasul. Adapun hujannya jadi atau tidak, Allah Subhanahu wa taala tentu menyesuaikan dengan ayat yang Ia tetapkan, ayat yang Ia gariskan. Tapi kenapa kemarau kita salat istisqa, itu mah ibadah. Jadi ibadah mah kepada Allah Subhanahu wa taala kalau ada peristiwa. Kalau ada peristiwa tertentu Rasul mengajarkan, ya kita beribadah. Adapun nanti setelah istisqa hujan tidak turun-turun, itu tidak jadi masalah. Jadi itu mah karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala menurunkan air hujan itu disesuaikan dengan ayat yang Ia ciptakan sendiri, sesuai dengan hukum yang Ia ciptakan sendiri. Nah, adapun kita minta, itu ibadahnya. Nah, di situ letaknya syariat Islam yang diajarkan oleh Rasul sebagai sunnahnya beda dengan ajaran jahiliyah. Saya kira untuk pertemuan kali ini dianggap cukup. Insya Allah bagian berikutnya, yaitu wan niyahah, kan kita bahas pada seri berikut ya. Nanti wan niyahah. Kita akhiri, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.